Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka adalah sedimen. Sedimen. Pelaksanaan tentang ekspor pasir laut sedapat mungkin kalau mungkin ditunda. Dan memang sangat lucu sekali ya kalau kita lihat pada pemberitaan waktu lalu terkait ekspor pasir laut. Bahkan Presiden Joko Widodo itu ya ngeles lah bahwa yang diekspor itu bukan pasir laut melainkan sedimen. Bahkan juga menuai kritikan terkait sedimen atau apapun, kalau itu diekspor pasti juga tidaknya akan merusak lingkungan dan habitat di dalam laut. Nah, tetapi yang cukup mengejutkan dari Yusril Iza Mahendra, dan bahkan saat ini juga trending topik di Twitter dan hampir 10.000 cuitan yang menggunakan tagar Yusril. Pakar hukum tata negara dan politikus Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra tengah menjadi sorotan karena perusahaannya ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Nah, artinya betul apa yang diberitakan pada saat lalu. Pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Apalagi pada 20 tahun yang lalu itu sudah ditutup keran ekspor pasir laut, tiba-tiba dibuka kembali oleh Presiden Joko Widodo, oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Bayangkan 20 tahun itu sangat lama sekali, dan bahkan juga di kepemimpinan sebelum dari Presiden Joko Widodo bahkan juga tidak membuka keran ekspor pasir laut. Tetapi Presiden Joko Widodo kok betapa mudahnya ya tiba-tiba mengizinkan ekspor pasir laut, dan bahkan juga Profesor Yusril ikut menambang pasir laut karena Singapura membutuhkan. Nah, bahkan dari pemberitaan pada waktu lalu ya, kalau kita lihat dari video di sini, Jokowi ngotot soal ekspor pasir yang katanya sedimen, Gerindra minta ditunda, dan bahkan juga sudah ada penolakan bahkan dari Gerindra sendiri, bahkan dari koalisi Indonesia Maju yang mendukung Presiden Joko Widodo bahkan juga menolak terkait ekspor pasir laut. Nah, artinya apa? Artinya kebijakan Presiden Joko Widodo atau kebijakan pemerintahan saat ini itu ya agak miring-miring dan harusnya dikritik lah, karena juga akan berdampak panjang. Setidaknya ekosistem habitat laut dan lain sebagainya pasti juga akan rusak lah terkait ekspor pasir laut, sedimen dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari sini ya, sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka adalah sedimen. Sedimen. Ya, sedimen, bukan pasir laut, sedimen. Tetapi kenapa Prof Yusril di sini ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia? Nah, artinya secara tidak langsung ya, pernyataan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu yang diekspor bukan pasir laut melainkan sedimen dibantah sendiri oleh Prof Yusril Iza Mahendra, karena Prof Yusril di sini juga ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya. Dari fajar.co.id, Yusril ikutan bisnis pasir laut. Said Didu sulit dibantah bahwa Bapak kong kali kong untuk mendapatkan izin. Nah, perusahaan milik Yusril Iza Mahendra ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Nama pakar hukum tata negara itu pun kini jadi sorotan publik. Pasalnya, bisnis tambang pasir laut tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kepakarannya sebagai ahli hukum. Salah satu yang menyampaikan kritik tajam kepada mantan Menkumham itu adalah Ex-Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Prof Yusril Iza Mahendra sebagai ahli hukum, Bapak hendaknya satu, patuh hukum, bukan melobi mengubah hukum demi bisnis Bapak. Kalau alasannya butuh dana, juga butuh berbagai hasil alam Indonesia yang dilarang diekspor. Bisnis pasir laut bukan bidang Bapak. Sulit dibantah bahwa Bapak kong kali kong untuk mendapatkan izin ekspor pasir laut, tulis Said Didu melalui akun pribadinya di X, dikutip pada 3 Oktober 2024. Ex anggota DPR RI itu era Presiden Soeharto itu pun meminta agar Yusril tidak ikut-ikutan mengakali aturan untuk kepentingan pribadinya. Jangan ajari bangsa ini dengan kedekatan dengan penguasa untuk mengakali aturan untuk kepentingan pribadi, tambah Said Didu. Sebagai informasi, Yusril Iza Mahendra tengah menjadi sorotan karena perusahaannya ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Yusril melalui PT Gajah Mina Sakti Nusantara yang baru didirikannya pada Juni 2023 yang lalu.
Nah, jadi sulit dibantah juga ya bahwa yang diekspor itu bukan pasir laut melainkan sedimen. Karena bukti-bukti juga sudah ada ya. Bahkan Prof. Yusril juga ikut mengajukan izin menambang lah, setidaknya perusahaan akan mengekspor pasir laut dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya kalau kita melihat dari sini. Ya memang akhir-akhir ini ya setidaknya 1 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu sangat banyak sekali perundang-undangan itu dirubah demi kepentingan kelompok tertentu dan bahkan juga keluarga tertentu. Itu juga sangat bos sekali. Saya bahkan masih ingat apa yang dikatakan oleh kader PDIP, yaitu ubahlah undang-undang itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan elit-elit tertentu atau kepentingan untuk keluarga sendiri. Ya, menurut saya sangat bagus sekali, apalagi sebagai pejabat publik ya, seharusnya kepentingan dan kebijakan-kebijakannya itu bisa meringankan beban dari masyarakat. Menurut saya itu poin yang paling penting menjadi pejabat negara, bukan kebijakan-kebijakannya itu untuk kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Nah, bahkan dikomentari oleh Hafiz, manisnya buah nempel ke kekuasaan melacurkan ideologis dan intelektual. Aang entah karena apa, jawaban dia sangat membanggongkan, malu-maluin partainya. Dia akan dikenang rakyat Singapura sebagai pahlawan yang perluas daratan Singapura. Selamat Pak Yusril atas makin dari Warasmen, istri muda biaya perawatan tinggi. Orang ini sejak menjadi tim bidang hukum Pilpres 2014 Jokowi sudah kena Zinberot. Susah ya pengkhianat. Terbalik, beliau seharusnya dikenal pengusaha tambang sedimen yang merangkap pakar hukum tata negara, mantan menteri, ketua partai politik, dan lawyer. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Kalau kita lihat dari sini, malah Profesor Yusril ya, sangat di luar dugaan dan di luar nalar saya. Dan bahkan pada saat lalu juga ditolak setidaknya oleh Gerindra seperti ini. Pelaksanaan tentang ekspor pasir laut sedapat mungkin kalau mungkin ditunda. Sekali lagi bukan. Menurut saya sangat keren sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran komentar-komentarnya kira-kira seperti apa ya dari Cakrawala, Urang Awak, sentimen juga beda. Dah kehabisan cara, utang negara udah numpuk, kebutuhan negara makin berjibun. Usaha ngakalin rakyat terlalu diprotes, akhirnya jual kekayaan negara. Ojo ke susu Pak Presiden, wong tinggal menghitung hari. Ya, saya masih ingat pada saat lalu ya, setidaknya Presiden Joko Widodo itu menginstruksikan, menghimbau jajarannya untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan ekstrim yang merugikan masyarakat. Tetapi kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini di akhir purna tugas, bahkan juga tinggal menghitung hari ya, tetapi kebijakan-kebijakan malah ekstrim dan kemungkinan juga bisa menimbulkan lah kerugian kepada masyarakat luas, berdampak kepada masyarakat luas ya, kemungkinan 10-20 tahun lagi, karena dampaknya juga pasti tidak sekarang ya, kemungkinan berdampak jangka panjang. Dari Kohler, halah drama, bentar lagi juga Gerindra koreksi omongannya, liatin aja. Ekspor pasir berarti mengurangi luas wilayah Indonesia dan menambah luas wilayah Singapura. Yang lebih diuntungkan cuma warga Singapura dan para Taipan. Ya, dan lain sebagainya lah. Pengen tahu perasaan si Mulyono digituin Gerindra. Pukul-pukul, ayo langsung pukul. Sedimen, ya seperti itulah. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.